Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Arneti. Saya dari jurusan Sistem Informasi 3 atau IS3. Nah, di video kali ini saya bakal jelasin tentang penerapan e-bisnis pada perusahaan Tokopedia. Nah, ini salah satu tugas kelompok dari salah satu matkul, yaitu Komputer Masyarakat atau Komas. Nah, kelompoknya itu adalah saya sendiri, yaitu Nindi Arneti dengan NIM 10517124. Yang kedua adalah Tia Eka Safitri dengan NIM 10519073. Nah, yang ketiga ada Dewi Lestari Humaroh dengan NIM 10517093. Oke, lanjut aja pembahasannya. Nah, ini adalah aplikasinya, aplikasi Tokopedia. Nah, selanjutnya siapa sih yang nggak tahu tentang si Tokopedia ini? Nah, udah pasti tahu dong, Tokopedia ini adalah salah satu mall online atau toko online yang model bisnisnya itu berupa marketplace atau mall online. Nah, si Tokopedia ini dipublish atau diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Nah, tepat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia ya. Dan selanjutnya, Tokopedia ini didirikan oleh Bapak William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Nah, Tokopedia ini juga dananya disokong oleh PT Indonesia Duitama pada tahun 2009. Oke, next. Produk apa saja sih yang dijual di Tokopedia? Nah, produk yang dijual di Tokopedia itu sangat banyak dan beragam dan sangat lengkap menurut aku. Nah, apa-apa aja sih produk-produknya? Yaitu ada alat elektronik, ada alat dapur, ada alat-alat rumah tangga, ada alat-alat kesehatan, dan bahkan pembayaran digital pun ada. Contohnya adalah pembelian tiket kereta api, ada pembayaran BPJS, dan pembayaran listrik, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan lebih tahu lengkapnya apa saja yang dijual, bisa lihat di websitenya Tokopedia. Oke, next. Langsung ke intinya, kita bahas tentang proses bisnis yang ada di Tokopedia. Nah, proses bisnis apa sih yang disediakan di Tokopedia? Proses bisnis apa sih yang digunakan di Tokopedia? Nah, proses bisnis yang digunakan di Tokopedia ini adalah berupa sharing ekonomi atau disebut juga dengan collaborative consumption. Nah, apa sih sharing ekonomi itu? Sharing ekonomi itu adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan akses kepada sumber daya atau si perusahaan. Nah, maksudnya di sumber daya di sini siapa sih? Ya, si penjualnya. Dan bisa aja dia menjual apapun itu, dan ini bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, bisa jadi si penjual itu menjadi si pembeli, bisa juga si pembeli itu menjadi si penjual. Nah, jika ingin menjadi seorang penjual atau ingin menjadi seorang pembeli, harus mendaftarkan akun kepada Tokopedia. Nah, lanjutnya, si sharing ekonomi ini didasarkan pada sumber daya atau shared resource yang mana yaitu tadi, si pembeli bisa menjadi si penjual, si penjual bisa menjadi si pembeli, yaitu sharing aja gitu. Oke, lanjut ya. Dari proses bisnis, Tokopedia ini memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama ada yang bisa dijelaskan di sini, yaitu ada product service system yang pertama, dan yang kedua adalah redistribution market, yang ketiga adalah collaborative system. Nah, apa sih product service system itu? Product service system itu adalah sebuah sistem yang menawarkan barang atau jasa yang ujung-ujungnya ini adalah sebuah produk. Nah, si produk ini disewakan atau diperjualbelikan atau dengan sistem peer to peer. Oke, next. Yang kedua adalah redistribution market. Nah, redistribution market ini adalah sebuah sistem yang ditawarkan, yang mana ia menawarkan barang yang ia miliki sebelumnya dan dipindah tangankan. Nah, ini seperti barang bekas yang sudah kita pakai, nah kita jual lagi di Tokopedia. Nah, tapi rata-rata di Tokopedia pada saat ini udah nggak jarang banget yang menjual barang bekas, rata-rata pada menjual barang baru. Nah, yang ketiga itu ada collaborative lifestyle, yang mana di tipe ini individu yang mempunyai kegemaran yang sama untuk saling berbagi atau bertukar aset, yang mana dia itu tidak terwujud. Nah, contohnya itu adalah perusahaan yang menyewakan ruangan sebagai co-working space. Nah, dan juga ada yang
menyewakan kamar penginapan secara peer-to-peer seperti Airbnb salah satunya. Oke, lanjut kita bahas tentang selanjutnya kita bahas tentang kita skip dulu kelebihan sama kelemahannya, kita lanjut ke fitur-fitur yang disediakan pada Tokopedia. Nah, fitur-fitur yang disediakan di Tokopedia ini sangat banyak dan bagus menurut aku. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada Top Ads. Top Ads ini adalah sebuah fitur berbayar yang disediakan oleh Tokopedia, yang mana disediakannya untuk si penjual, yang mana fungsi dari Top Ads ini adalah mempromosikan sebuah toko si penjual agar bisa terlihat lebih banyak oleh si pembeli. Nah, selanjutnya itu ada fitur statistik toko. Oke, skip dulu, kita lanjut ke Gold Merchant dulu. Nah, Gold Merchant ini adalah sebuah fitur yang fitur berbayar yang disediakan oleh Tokopedia, yang mana fitur ini berfungsi untuk mengelola si toko. Nah, oke, baru lanjut ke statistik toko. Nah, statistik toko ini adalah fitur yang berbayar tadi, yang mana si penjual harus berlangganan Gold Merchant untuk menggunakan statistik toko ini. Nah, gunanya adalah bisa melihat perkembangan si toko, entah itu dari penjualannya, entah itu apapun. Nah, harus berlangganan di Gold Merchant dulu. Nah, bahkan di fitur statistik toko ini kita juga bisa melihat atau bisa merancang si proses bisnis agar si toko lebih berkembang gitu. Oke, next ada preferred logistic partner. Nah, ini tuh adalah salah satu jasa pengiriman yang direkomendasikan oleh Tokopedia. Nah, itu adalah yang direkomendasikan adalah JNE Online Booking atau JOB. Nah, kenapa JNE? Karena Tokopedia menyediakan akses resi otomatis yang mana bisa langsung diakses oleh si pembeli dan juga si penjual tanpa harus memasukkan si resi secara manual. Oke, next itu ada fitur top point. Top point ini adalah sebuah reward yang diberikan kepada pembeli jika sering mengakses si Tokopedia ini. Nah, Lucky Deal ini adalah sebuah keuntungan atau sebuah reward juga yang diberikan untuk si pembeli dan juga si penjual yang memiliki akses yang besar. Nah, lanjutnya reputation system ini adalah sebuah penilaian yang diberikan kepada toko yang baru muncul di Tokopedia. Nah, selanjutnya berkomunikasi satu sama lain. Nah, fitur ini bisa digunakan oleh pembeli dan penjual, yang mana kalau misalkan ada komplain atau apapun tentang barang, nah bisa ngechat di berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah user management atau pengaturan admin. Nah, user management atau pengaturan admin ini adalah sebuah fitur berbayar yang digunakan oleh si penjual, yang disediakan oleh si Tokopedia untuk si penjual, yang mana fungsinya adalah untuk menambahkan admin, yang mana misalkan si toko ini memiliki aset yang tinggi dan bahkan tidak bisa dikelola dengan sendiri. Nah, dengan fitur berbayar ini bisa menambahkan 10 admin maksimalnya. Oke. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan dong dalam sebuah sistem atau apapun itu, dan gak mungkin sempurna kan. Nah, kelebihannya itu salah satunya saya bacakan aja sedikit, setidaknya 5. Nah, penampilannya itu lebih ringan dan segar. Yang kedua, bersifat gratis dan juga tidak berbayar. Nah, selanjutnya itu bagian daftar produknya juga sangat jelas, dan fitur-fiturnya bisa pre-order untuk produk yang harus diimpor. Nah, transfernya dan dananya relatif cepat. Nah, keamanannya juga lebih terpercaya. Nah, kekurangannya adalah yang pertama itu website dan aplikasi di Tokopedia kerap error. Nah, sering banget terjadi error di websitenya. Nah, yang kedua itu terlalu sering maintenance. Yang kedua itu error pasca maintenance. Nah, yang ketiga itu tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Nah, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.